Ustaz, saya mau tanya tentang Imam Al-Ghazali. Apakah beliau memang seorang ulama yang berilmu yang yang diperhitungkan keilmuannya di kalangan para ulama dan dunia Islam? Terima kasih. Ya. Imam Al-Ghazali rahimallahu taala itu salah satu imam besar dalam dunia Islam, termasuk seorang mujtahid, dan beliau menjadi ulama yang diperhitungkan keilmuannya, karya-karyanya, fatwa-fatwanya, dan beliau seorang ulama sunni, Ini penting ya, tambahan sunni itu untuk membedakan diri dari al-firqah yang menyimpang. Jadi Islam versi sunni, ahlu sunnah. Karena nanti ada firqah-firqah yang menyimpang secara usul pokok agama, seperti misalkan Jabriyah, ada Qadariyah, ada Mu'tazilah, ada Jahmiyah, ada Khawarij, ya kan? Ada Syiah. Ini secara usul nanti ada permasalahan sini. Lah, kelompok yang lurus mengikuti Al-Quran was sunnah dan juga metode para salafus saleh itu adalah kelompok firqah sunni, ahlu sunnah, dan Imam Ghazali termasuk itu. Karya-karyanya luar biasa, sangat spektakuler bagi saya. Imam Nawawi itu pakar ilmu usul fikih. Jadi kalau panjenengan belajar ilmu usul fikih tingkat rendah, misalkan Waraqat, itu sebenarnya saripati dari ke atasnya nanti itu ringkasan saripati ilmunya itu ke atas itu nanti ketemu dengan buku-buku Imam Al-Ghazali, karena beliau itu pakar ilmu usul fikih. Selain pakar ilmu fikih, hampir tidak bisa lepas dari kitab-kitab yang disusun oleh beliau. Ya, itu akhirnya diambil saripatinya jadi kitab yang paling sederhana, yaitu kitab misalkan Al-Waraqat, karya Imamul Haramain. Termasuk karya yang sangat spektakuler adalah kitab Ihya Ulumuddin, 4 jilid. Saya punya 4 jilid. Dan beliau ini jamaah murah Allah Subhanahu wa taala termasuk atau digolongkan oleh para imam-imam besar itu sebagai mujaddid. Mujaddid itu artinya pembaharu. Maksudnya pembaharu bagaimana? Seorang yang memang Allah Subhanahu wa taala takdirkan ulama itu dimunculkan di satu zaman, satu masa, di mana di masa itu banyak penyimpangan, banyak kebid'ahan, banyak kesesatan. Dimunculkan ulama ini untuk tajdid, memperbaharui, mengembalikan pemahaman-pemahaman yang salah, menyimpang itu kepada pemahaman yang benar atau yang sahih. Itu namanya mujaddid. Sebagaimana dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yab'atsu li hadhil ummati 'ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu biha amra diniha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala setiap 100 tahun mengutus kepada umat ini seseorang yang memperbaharui akan urusan agama umat ini. Dan beliau ini dikategorikan oleh para ulama besar di zaman itu dan setelahnya sebagai mujaddid abad ke-5, karena beliau kan hidup di abad ke-5. Di abad berapa? Ke-5. Jadi beliau mujaddid yang menyematkan gelar itu bukan kita ya, bukan saya bukan siapa-siapa. Ya, karena yang menyematkan gelar itu harus para pakar, para ulama, para orang-orang yang berkompeten, punya kapasitas untuk itu, para imam mujtahid, imam besar. Seperti siapa? Misalkan saya ketemukan di salah satu kitab karangan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Tahdzibul Asma'i wal Lughat.
Dalam apa? Kitab Tahdzibul Asma'i wal Lughat. Beliau ini setelah menyebutkan hadis yang saya bawakan tadi, beliau menyebutkan mujaddid abad pertama, abad ini sampai abad terus sampai abad kelima. Beliau menyebutkan abad kelima itu adalah Abu Hamid Al-Ghazali. Imam Ghazali Abu Hamid Al-Ghazali itu mujaddid abad kelima. Siapa yang menetapkan? Imam Nawawi. Imam Nawawi itu seorang ulama mujtahid tarjih yang mencapai level seorang mujtahid, ya, yang merupakan ulama madzhab Imam Syafi'i, yang beliau itu mentahrir, mengkodifikasi ilmu fikih madzhab Syafi'i itu di tangan beliau. Karena itu beliau sampai level mujtahid tarjih. Jadi jangan ditanya ilmunya Imam Nawawi. Ya, jangan ditanya ilmunya Imam Nawawi. Malu gitu. Nah, ternyata saya ketemukan lagi yang menetapkan Imam Ghazali ini seorang mujaddid bukan hanya Imam Nawawi. Ada Al-Imam As-Suyuti. Al-Imam As-Suyuti rahimallahu taala, itu kitabnya namanya At-Tanbi'ah biman yab'atsullahu ala kulli ra'si sanatin fil khamis aralusi risanah, ya, ala kulli ra'si sanah. Itu di situ Imam Suyuti juga menetapkan Imam Ghazali sebagai mujaddid. Bukan hanya itu, ternyata Al-Imam Al-Iraqi, Al-Imam Al-Iraqi dalam Muqaddimah Takhrij Al-Ihya, beliau itu punya buku mentakhrij hadis-hadis Ihya Ulumuddin. Di muqaddimahnya juga beliau menetapkan Imam Ghazali itu sebagai mujaddid abad kelima dan lain sebagainya. Nggak bisa saya sebutkan semuanya, bisa nanti sampai jam 12 malam saya sebutkan. Nah, ini menunjukkan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amat sangat tidak benar ya tuduhan sebagian pihak. Saya katakan bukan sebagian, segelintir ya. Cuma itu orang-orang sedikit aja itu ya, orang-orang sebelah, orang-orang kamar sebelah ya. Nggak perlu saya sebut namanya, kamar sebelah. Orang-orang kamar sebelah itu yang mengatakan, wah Imam Ghazali itu sesat, Imam Ghazali itu begini-begini menyimpang. Loh, sampean siapa? Ini yang mosok mujaddid, yang menetapkan mujaddid itu Imam Nawawi, Al-Imam Al-Iraqi, Al-Imam As-Suyuti, imam besar ini. Beliau ini nggak sembarangan ketika menetapkan satu predikat kepada seorang ulama. Itu melalui analisa panjang, melalui analisa dari seluruh aspek, gitu. Yang biasanya orang-orang seperti ini memang luar biasa, karya-karyanya mendunia, menjadi rujukan para ulama, ilmunya sangat mendalam, mumpuni dalam berbagai bidang, maka sampai seperti itu. Jadi lucu saja, lucu banget, lucu. Apa kemudian seorang mujaddid itu kemudian menyimpang? Gak mungkin. Baca dulu, jangan-jangan sampean belum baca. Kalau saya sudah membaca karya-karya beliau, banyak yang saya baca. Saya koleksi buku-bukunya, saya tahu isinya. Ya, mau Ihya, mau Bidayatul Hidayah, mau ini kita punya, kita baca. Sampai saya mendapatkan satu fakta ya, bagaimana Imam Ghazali itu yang katanya seorang sufi yang menyimpang katanya. Justru beliau itu, kehadiran beliau itu meluruskan sebagian tarekat sufiyah yang menyimpang. Karena memang tarekat sufiyah itu ada yang menyimpang, ada yang lurus, yang versi sunni. Makanya ketika Imam Ghazali berbicara tentang masalah sholat, beliau itu sampai menukil begini, kalau ada seorang yang mengklaim diri mencapai tingkatan tertentu dalam tasawuf, ketika sudah mencapai tingkatan itu dia boleh tidak sholat, boleh meninggalkan kewajiban agama, boleh bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini adalah kafirun murtadun bi ijma'il ulama. Orang ini kafir dan murtad dari agama Islam dengan kesepakatan para ulama. Ini dikritik oleh Imam Ghazali. Fakta ini, ya, fakta yang sering dinamakan paham wahdatul wujud atau manunggaling kawula Gusti. Jadi merasa Gusti Allah sudah menyatu dengan dia gitu. Jadi kalau sudah jadi Gusti Allah kan nggak perlu sholat, yang sholat kan hamba. Kalau sudah jadi Gusti Allah, nggak wajib sholat.
Boleh nggak sholat, mau minum khamar, mau zina juga masalah. Itu Allah kok. Siapa yang mau melarang Allah? Gitu. Wah, ini bahaya, ini sesat. Itu dikritik oleh Imam Ghazali. Makanya dalam tradisi Ahlu Sunnah itu, kalau masalah tasawuf yang lurus ikuti dua orang ulama. Satu siapa? Imam Al-Junaid Al-Baghdadi Al-Iraqi. Pertama ini, yang kedua Imam Ghazali. Insyaallah selamat dunia akhirat.